Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tetapi keberadaannya terasa begitu nyata, mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan, merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak, atau mungkin mengalami firasat yang selalu terbukti benar. Bisa jadi, itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi itu tanda bahwa telah mewarisi sesuatu yang tak kasat mata, warisan dari para leluhur. Assalamualaikum buat sahabat, semula jadi, dimanapun berada semoga selalu diberi kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat, semula jadi, ada khasiat dan kekuatan Khodam sudah dikenal sejak zaman dulu. Banyak orang mengaku memiliki Khodam. Tetapi benarkah itu warisan dari leluhur? Tidak semua yang merasakan kehadiran makhluk halus berarti mewarisi Khodam keluarga. Ada perbedaan besar antara Khodam warisan dan Khodam yang datang dari hasil tirakat atau lelaku tertentu. Jika bukan warisan, bisa jadi Khodam yang mendampingi adalah entitas asing yang belum diketahui asal-usulnya. Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah benar-benar mewarisi Khodam leluhur? Inilah yang akan dibahas secara rinci. Apa itu Khodam leluhur? Khodam leluhur bukan sekadar makhluk gaib yang bisa dipanggil sembarangan. Ini adalah energi spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu garis keturunan. Khodam ini bukan sekadar penjaga, tetapi juga merupakan bentuk ikatan spiritual dengan leluhur yang telah ada jauh sebelum zaman ini. Bisa berbentuk energi murni, bisa juga memiliki wujud tertentu, sesuai dengan peran dan tugasnya dalam menjaga keturunan yang dipercayakan kepadanya. Apa perbedaan Khodam warisan dan Khodam hasil lelaku pribadi? Seringkali orang mengira semua Khodam itu sama. Padahal, ada perbedaan yang mendasar antara Khodam yang diwarisi dan yang diperoleh dari lelaku pribadi. Bila itu Khodam warisan leluhur, sudah ada sejak sebelum lahir. Mengikuti garis keturunan, biasanya muncul tanpa usaha khusus, hanya perlu disadari keberadaannya, memiliki keterkaitan dengan tradisi, ajaran, atau budaya keluarga, lebih stabil dan tidak mudah menghilang, kecuali diabaikan atau ditolak. Dan bila itu Khodam hasil lelaku pribadi, diperoleh melalui puasa, tirakat, atau ritual tertentu, tidak selalu diwariskan. Karena datang dari usaha sendiri, bisa bersifat sementara atau menetap tergantung kesepakatan batin. Lebih berisiko karena bisa berasal dari entitas yang tidak diketahui asal-usulnya. Mengapa tidak semua orang mewarisi Khodam leluhur? Tidak semua orang dalam satu keluarga otomatis mewarisi Khodam. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi. Tidak ada garis keturunan spiritual yang kuat. Jika leluhur tidak memiliki tradisi spiritual yang berkaitan dengan Khodam, maka kemungkinan besar tidak ada yang diwariskan, kurangnya kesadaran dan penerimaan. Warisan spiritual membutuhkan penerimaan dari si pewaris. Jika menolak atau tidak mempercayai keberadaannya, Khodam bisa menjauh, terputusnya ikatan dengan leluhur. Jika dalam keluarga sudah lama meninggalkan tradisi leluhur dan tidak lagi menjaga hubungan batin dengan energi tersebut, maka Khodam bisa hilang atau melebur kembali ke alam asalnya. Seringkali, sesuatu yang tak kasat mata memberi isyarat tanpa disadari. Ada yang menganggapnya kebetulan, padahal bisa jadi itu pertanda. Warisan gaib dari leluhur kadang tidak langsung terasa, tetapi menunjukkan keberadaannya melalui berbagai tanda. Jika memiliki Khodam leluhur, ada beberapa ciri yang dapat dikenali, baik dari fisik, mimpi, maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tanda-tanda mewarisi Khodam leluhur. Yang pertama, tanda fisik dan energi. Beberapa orang yang memiliki warisan gaib ini sering mengalami perubahan energi yang tidak biasa. Terkadang tubuh merasakan hawa panas atau dingin secara tiba-tiba, padahal cuaca di sekitar tidak berubah. Sensasi ini bukan hanya sesaat, tetapi terjadi berulang kali, terutama saat berada di tempat tertentu atau saat memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan leluhur. Tubuh juga bisa terasa berat tanpa alasan yang jelas, terutama ketika berada di lokasi yang memiliki energi kuat, seperti tempat keramat, rumah lama keluarga,
atau saat mendekati waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau menjelang dini hari. Ada juga yang merasa lebih mudah lelah dibanding orang lain, meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Ini bisa terjadi karena energi Khodam dalam tubuh masih beradaptasi atau sedang bekerja untuk melindungi pemiliknya. Selain itu, ada reaksi unik yang muncul saat mendengar doa, mantra, atau bacaan spiritual tertentu. Ada yang tiba-tiba merinding. Ada yang merasa seperti ada dorongan energi di dalam tubuh. Bahkan ada yang tanpa sadar tubuhnya bergerak sendiri, seperti ingin mengikuti irama bacaan tersebut. Hal ini terjadi karena Khodam leluhur memiliki keterikatan dengan doa dan ritual yang telah diwariskan turun-temurun. Yang kedua, tanda dalam mimpi dan penglihatan. Mimpi sering menjadi media komunikasi antara dunia gaib dan alam nyata. Orang yang mewarisi Khodam leluhur biasanya mengalami mimpi yang berbeda dari mimpi biasa. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi terasa begitu nyata dan berulang. Salah satu tanda yang paling umum adalah bermimpi bertemu dengan sosok tua berjubah, atau sosok yang memiliki ciri khas tertentu seperti mengenakan pakaian adat, membawa keris, atau didampingi hewan seperti harimau, naga, atau burung besar. Sosok ini bisa jadi adalah leluhur yang sedang memberikan petunjuk atau Khodam yang menjaga garis keturunan. Ada juga mimpi yang terasa seperti sedang diajarkan sesuatu. Misalnya, diajarkan cara membaca doa tertentu, diajarkan gerakan tangan yang mirip dengan ilmu bela diri, atau bahkan diberi benda pusaka dalam mimpi. Jika mimpi semacam ini terjadi berulang kali dengan pola yang sama, besar kemungkinan itu bukan mimpi biasa, melainkan isyarat adanya warisan spiritual. Selain dalam mimpi, penglihatan aneh juga bisa menjadi pertanda. Cahaya berkilau yang tiba-tiba muncul di sudut mata, bayangan yang sekilas terlihat tetapi saat diperhatikan tidak ada siapa-siapa, atau bisikan halus yang terdengar saat sedang sendiri. Ini semua bisa menjadi tanda kehadiran Khodam leluhur yang mulai menampakkan eksistensinya. Yang ketiga, tanda dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam tubuh dan mimpi, tanda-tanda keberadaan Khodam leluhur juga bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sering selamat dari bahaya tanpa sebab yang masuk akal. Misalnya, hampir tertabrak kendaraan tetapi tiba-tiba tubuh seperti tertarik ke belakang. Atau mengalami kejadian berbahaya tetapi selalu ada sesuatu yang menyelamatkan. Ini bisa jadi bentuk perlindungan dari Khodam leluhur yang selalu menjaga pewarisnya. Kadang, ada orang tua atau seseorang yang memiliki kepekaan spiritual yang mengatakan bahwa ada penjaga yang selalu mendampingi. Tanpa bertanya atau bercerita terlebih dahulu, orang tersebut bisa langsung merasakan keberadaan energi yang tidak terlihat. Jika hal ini terjadi lebih dari sekali dan dikatakan oleh orang-orang berbeda, kemungkinan besar itu adalah pertanda bahwa memang memiliki warisan gaib dari leluhur. Tanda lain yang sering muncul adalah pengalaman deja vu yang sangat kuat, firasat yang sering terbukti benar, atau memiliki perasaan tertentu sebelum sesuatu terjadi. Bisa saja tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan, lalu beberapa saat kemudian ada kejadian penting yang terjadi, atau merasa ada sesuatu yang mengganjal sebelum melakukan perjalanan. Lalu benar saja ada halangan di jalan. Firasat ini bukan sekadar perasaan biasa, tetapi bisa jadi bentuk komunikasi halus dari Khodam leluhur yang memberi peringatan atau petunjuk. Kepekaan terhadap tempat atau orang juga menjadi ciri lain yang menunjukkan keberadaan warisan ini. Ada yang tanpa disadari bisa mengetahui apakah suatu tempat memiliki energi tertentu, atau bisa merasakan sifat asli seseorang hanya dengan melihat atau berbicara sebentar. Ini terjadi karena Khodam leluhur bekerja sebagai pelindung dan pemberi petunjuk bagi pewarisnya. Semua tanda ini bisa muncul dengan cara yang berbeda-beda, tergantung bagaimana seseorang menerima dan menyadarinya. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa keberadaan Khodam leluhur bukan sekadar untuk dipamerkan atau disalahgunakan, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Khodam leluhur tidak akan muncul begitu saja tanpa alasan. Meskipun tanda-tandanya sudah terasa,
Keberadaannya perlu dipastikan dengan cara yang benar. Tidak cukup hanya dengan firasat atau sekadar menduga-duga. Harus ada usaha untuk memahami dan berkomunikasi dengan warisan gaib ini. Berikut cara memastikan dan berkomunikasi dengan khodam leluhur. Khodam leluhur bukan makhluk liar yang bisa dipanggil seenaknya, melainkan bagian dari energi keluarga yang diwariskan. Untuk memastikan keberadaannya, ada beberapa lelaku sederhana yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan ritual berat. Salah satu cara yang paling umum adalah meditasi. Caranya dengan mencari tempat yang tenang. Duduk dengan posisi nyaman, lalu memusatkan pikiran pada leluhur. Tidak perlu membayangkan sesuatu yang aneh-aneh. Cukup dengan niat yang tulus untuk mengenali warisan spiritual yang mungkin ada. Saat meditasi, tubuh akan lebih peka terhadap energi sekitar. Jika ada getaran tertentu, rasa hangat, dingin, atau bahkan sensasi seperti ada yang mengawasi, bisa jadi itu adalah pertanda awal. Selain meditasi, ada juga tirakat atau laku prihatin. Tidak harus dengan puasa yang berat, cukup dengan mengurangi kesenangan duniawi untuk sementara waktu agar batin lebih peka. Misalnya, menghindari makanan tertentu, mengurangi bicara yang tidak perlu, atau mengurangi tidur untuk lebih banyak berdoa. Cara ini akan membuka kepekaan terhadap hal-hal gaib yang sebelumnya sulit dirasakan. Bacaan doa atau mantra juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Tidak harus dengan bahasa yang sulit. Cukup dengan doa-doa peninggalan leluhur atau bacaan yang selama ini dipercayai memiliki kekuatan spiritual. Jika memang memiliki khodam warisan, biasanya akan muncul reaksi tertentu saat membaca doa ini. Bisa berupa perasaan tenang yang mendalam, rasa haru yang tiba-tiba muncul, atau bahkan ada suara dalam hati yang terasa seperti jawaban. Khodam leluhur jarang berkomunikasi secara langsung. Biasanya, mereka memberikan isyarat yang hanya bisa dipahami jika diperhatikan dengan seksama. Salah satu cara paling umum adalah melalui mimpi. Mimpi yang berulang dengan pola yang sama bisa menjadi petunjuk kuat. Jika sering bermimpi bertemu sosok yang sama, diajak ke tempat tertentu, atau diberikan sesuatu yang terasa bermakna, jangan diabaikan. Mimpi semacam ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan yang harus dipecahkan maknanya. Jika dalam mimpi ada simbol seperti benda pusaka, hewan tertentu, atau tempat yang terasa akrab tetapi belum pernah dikunjungi, coba cari tahu artinya. Bisa jadi itu adalah bagian dari sejarah keluarga yang berkaitan dengan khodam leluhur. Selain mimpi, perhatikan juga pengalaman spiritual yang terjadi di kehidupan nyata. Terkadang, ada kejadian aneh yang terasa lebih dari sekadar kebetulan. Misalnya, tiba-tiba mencium wangi dupa atau bunga padahal tidak ada sumbernya. Mendengar suara samar yang seperti berbisik, atau merasa ada seseorang yang mengawasi padahal tidak ada siapa-siapa. Ini bisa menjadi isyarat bahwa khodam leluhur sedang mencoba berkomunikasi. Tanda lain yang sering muncul adalah perasaan yang kuat terhadap tempat atau benda tertentu. Jika tanpa alasan merasa sangat nyaman di tempat yang berhubungan dengan leluhur, atau tertarik pada benda pusaka tertentu tanpa tahu mengapa, bisa jadi itu adalah dorongan dari khodam yang sudah lama ada dalam garis keturunan. Jika masih ragu, cara terbaik untuk memastikan adalah dengan meminta petunjuk langsung melalui leluhur. Salah satu caranya adalah dengan ziarah kubur. Mengunjungi makam leluhur dengan niat yang tulus dapat membuka jalur komunikasi batin. Tidak perlu melakukan ritual khusus, cukup dengan duduk tenang di dekat makam, membaca doa, dan mengutarakan niat untuk memahami apakah benar-benar mewarisi khodam. Jika memiliki hubungan spiritual yang kuat, biasanya akan ada perasaan yang berbeda saat berada di sana. Seperti rasa hangat yang menyelimuti atau ketenangan yang sulit dijelaskan. Jika tidak memungkinkan untuk berziarah, bisa dilakukan dengan berdoa di rumah, khususnya di tempat yang memiliki hubungan dengan leluhur, seperti dekat benda pusaka atau foto keluarga lama. Niatkan dalam hati untuk meminta petunjuk. Jika memang ada warisan gaib yang harus diterima,
Biasanya akan ada tanda-tanda yang lebih jelas dalam waktu dekat, selain berziarah dan berdoa. Bisa juga bertanya kepada orang yang lebih tua dalam keluarga. Kadang, ada cerita yang belum pernah diceritakan sebelumnya, tentang sejarah keluarga atau tentang warisan yang selama ini tersembunyi. Jika ada anggota keluarga yang memiliki pengetahuan spiritual, mereka mungkin bisa membantu memastikan keberadaan khodam leluhur dengan cara yang lebih langsung. Semua cara ini tidak harus dilakukan sekaligus. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan kesabaran dalam memahami tanda-tanda yang muncul. Jika memang benar memiliki khodam leluhur, cepat atau lambat keberadaannya akan semakin jelas dan mudah dikenali. Mewarisi khodam leluhur bukan sekadar anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar. Energi ini bukan untuk dipamerkan atau disalahgunakan, karena setiap warisan spiritual memiliki tujuan dan amanahnya sendiri. Jika tidak dijaga dengan baik, bukan manfaat yang didapat, tetapi justru bisa menimbulkan gangguan dalam kehidupan. Khodam leluhur bukan alat untuk menunjukkan kehebatan atau membuktikan keunggulan dibanding orang lain. Banyak yang terjebak dalam kesalahan ini, merasa memiliki kekuatan lebih dan mulai menggunakan warisan gaib ini untuk kepentingan pribadi yang tidak benar. Ketika energi khodam digunakan dengan niat yang tidak baik, biasanya akan ada akibat yang menyertainya. Misalnya, hubungan dengan orang sekitar menjadi tidak harmonis, sering mengalami gangguan batin, atau justru rezeki terasa semakin sulit. Ini karena khodam leluhur bukan makhluk yang bisa dikendalikan sesuka hati. Mereka bekerja berdasarkan ketentuan yang telah ada sejak awal. Dan jika digunakan dengan cara yang salah, bisa saja energinya justru berbalik menjadi beban bagi pemiliknya. Banyak kisah orang yang awalnya merasa memiliki perlindungan luar biasa, tetapi lama-kelamaan justru hidupnya penuh tekanan. Ini bisa terjadi karena energi khodam semakin tidak sejalan dengan perilaku dan niat pemiliknya. Jika khodam merasa tidak dihormati atau disalahgunakan, mereka bisa menarik diri atau bahkan menimbulkan efek negatif sebagai peringatan. Khodam leluhur hadir sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan spiritual. Mereka bukan sekadar penjaga, tetapi juga pengingat agar tetap berjalan di jalur yang benar. Oleh karena itu, menjaga amanah ini bukan hanya soal merawat energi gaib, tetapi juga menjaga sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara menjaga amanah ini adalah dengan tetap menghormati leluhur. Bisa dengan mendoakan mereka, menjaga adat istiadat yang telah diwariskan, atau sekadar menjaga silaturahmi dengan keluarga besar agar tidak terputus hubungan dengan garis leluhur. Selain itu, menjalani hidup dengan niat yang baik juga merupakan bentuk penghormatan terhadap khodam leluhur. Jika warisan ini digunakan untuk membantu sesama, melindungi yang lemah, atau sebagai sarana untuk terus mendekatkan diri pada kebijaksanaan leluhur, maka energi khodam akan semakin kuat dan harmonis dengan pemiliknya. Namun, jika sebaliknya, menggunakan warisan ini untuk menyakiti orang lain, mengambil keuntungan dengan cara yang curang, atau sekadar untuk memuaskan ego, maka cepat atau lambat khodam akan meninggalkan pemiliknya. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa terjadi benturan energi yang menyebabkan berbagai gangguan fisik maupun batin. Tidak semua orang siap menerima warisan spiritual ini. Ada yang merasa tidak nyaman, sering mengalami gangguan tidur, atau merasakan tekanan batin yang sulit dijelaskan. Ini bisa terjadi karena energi khodam tidak selaras dengan kondisi pemiliknya, atau karena ada ketidaksiapan dalam menerima tanggung jawab yang menyertainya. Jika merasa keberadaan khodam membuat kehidupan menjadi tidak tenang, ada beberapa cara untuk menetralisir energi ini agar lebih seimbang. Salah satunya adalah dengan mengurangi interaksi dengan dunia gaib, seperti menghindari aktivitas yang terlalu mendalami hal-hal mistis atau mengurangi meditasi yang berhubungan dengan energi khodam. Selain itu, bisa juga dengan lebih banyak melakukan aktivitas yang membumi, seperti bekerja, berkebun, atau berolahraga. Kegiatan yang bersifat fisik akan membantu menyeimbangkan energi agar tidak terlalu condong ke sisi spiritual yang berlebihan. Jika gangguan terasa semakin kuat,
Bisa melakukan doa atau ritual pembersihan diri. Tidak harus dengan cara yang rumit, cukup dengan mandi air garam, membaca doa perlindungan, atau meminta petunjuk kepada orang yang lebih paham tentang dunia spiritual. Dalam beberapa kasus, ada juga yang memilih untuk benar-benar melepas hubungan dengan khodam leluhur. Ini bisa dilakukan dengan meminta izin secara batin bahwa tidak siap menerima warisan ini dan memohon agar energi tersebut kembali ke tempatnya dengan damai. Namun, cara ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh penghormatan, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan yang justru bisa menambah beban dalam kehidupan. Khodam leluhur adalah warisan yang sangat berharga, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar. Jika dijaga dengan baik, mereka akan menjadi pelindung dan pembimbing yang membawa keberkahan. Tetapi jika disalahgunakan atau tidak dihormati, bisa saja justru menjadi beban yang sulit diatasi. Tidak semua orang memiliki khodam leluhur. Warisan ini hanya diberikan kepada mereka yang memang terhubung secara batin dengan garis keturunan tertentu. Bagi yang merasakan tanda-tandanya, jangan anggap remeh, karena ini bukan sekadar fenomena biasa. Jika sudah menyadari keberadaannya, langkah selanjutnya adalah menjaga hubungan ini dengan baik. Jangan sampai khodam yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi beban karena salah dalam memperlakukan atau mengabaikannya. Khodam leluhur memiliki tugasnya sendiri, dan jika bisa menjalin hubungan yang selaras, maka manfaatnya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang ingin memperkuat hubungan dengan khodam leluhur, bisa mengamalkan doa dan lelaku sederhana berikut ini. Sebelum mengamalkan doa, pastikan tubuh dalam keadaan bersih. Bisa melakukan mandi keramas dengan air yang sudah dicampur garam atau daun bidara untuk menetralisir energi negatif. Jauhkan diri dari hal-hal yang mengotori batin, seperti niat buruk, iri hati, atau kesombongan. Duduk bersila di tempat yang tenang, bisa di kamar atau di tempat yang memiliki nilai spiritual, seperti dekat pusaka keluarga atau di area ziarah leluhur. Pejamkan mata, atur napas dengan perlahan, dan pusatkan pikiran pada leluhur yang diyakini memberikan khodam warisan. Jika sudah merasa tenang, mulai dengan membaca doa berikut. Dengan izin Allah dan ridho para leluhurku, aku mohon penjagaan dan bimbingan dari khodam warisan keluargaku. Jika aku memang ditakdirkan mewarisi khodam ini, kuatkan ikatan kami dalam kebaikan dan lindungi aku dari niat yang salah. Jadikan aku penerus yang amanah dan bijaksana. Amin. Jika memungkinkan, lakukan ziarah ke makam leluhur. Bersihkan area makam, lalu duduk dengan tenang sambil membaca Al-Fatihah atau doa sesuai keyakinan. Niatkan untuk meminta restu agar hubungan dengan khodam leluhur semakin jelas dan tidak menimbulkan gangguan dalam kehidupan. Setelah mengamalkan doa ini secara rutin, biasanya akan ada tanda-tanda yang muncul. Bisa melalui mimpi, firasat, atau kejadian tertentu dalam hidup. Jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Biarkan semua berjalan secara alami dan tetap gunakan logika serta kebijaksanaan dalam menafsirkan tanda-tanda tersebut. Jika sudah bisa menjaga hubungan ini dengan baik, maka khodam leluhur akan menjadi bagian dari kehidupan yang memberi manfaat, bukan sekadar fenomena gaib yang penuh misteri. Jangan lupa, warisan ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dengan cara berkomentar dengan angka 99, maka hajatmu cepat terkabul. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Salam semula jadi, wassalam.